Sahabat taktik, dimanapun Anda, edisi kali ini kita lagi lesehan, tapi ada obrolan yang akan kita angkat terkait dengan rencana perubahan tata ruang Kabupaten Karawang. Nah, ini kita kaitkan dengan kekhawatiran warga terdampak banjir. Ini berharap selain meminta solusi kepada pemerintah, baik kabupaten, provinsi maupun pusat, juga kekhawatiran ketika ada rencana perubahan tata ruang terkait beberapa mega proyek yang melintasi Karawang. Ini dikhawatirkan ada lahan-lahan serapan atau lahan-lahan hutan yang kemudian tergerus atau terbabat, sehingga ini akan makin dampaknya meluas. Ada Kang Dang Sodikin, Ketua Komisi 3 DPRD Karawang. Sampurasun. Ada juga teman-teman dari PPLING, ada Kang Ajay, ada Kang Ahmed, dan juga ada salah satu warga terdampak banjir. Nih Kang Kaji, yang rumahnya kemarin hanya terlihat gentengnya saja. Dan juga ada senior kita nih, dia lagi concern sebagai akademisi, Kang Sodi Hersona. Kang Ajay, seperti apa sih kekhawatiran teman-teman PPLING, teman-teman Karangligar dan sekitar? Ini bukan bicara hanya Karangligar sebenarnya, kita bicara skup Kabupaten Karawang, termasuk di daerah Dawan, daerah Cikampek, Silamaya, dan lain-lain. Kalau melihat kondisi hari ini, fakta di lapangan yang kita lihat memang antara realita dengan kenyataan itu sungguh begitu miris lah, bisa dibilang miris. Kalau dibilang rencana tata ruang daerah, terutama RT RW, itu sendiri kan banyak yang memang tidak masuk, terutama program-program strategis nasional seperti kereta cepat, mungkin nanti tol Japek 2, apalagi nanti ditambah dengan pembangunan-pembangunan yang terutama berada di wilayah selatan Kabupaten Karawang, dan ini pastinya akan sangat mempengaruhi terhadap fungsi serapan air serta kerusakan lingkungan yang sangat fatal nanti dampaknya terhadap Kabupaten Karawang ke depan. Kemudian satu hal juga yang harus diingat, tata ruang itu harus berdasarkan dari kajian lingkungan hidup. Nah, kajian lingkungan hidup ini harusnya menjadi dasar pokok, dasar sentral untuk menentukan rencana tata ruang. Baru nanti rencana detail tata ruang. Nah, kalau kita lihat sampai hari ini KLHS Kabupaten Karawang juga kita belum tahu seperti apa wujudnya, gitu kan. Sementara kalau kita dengar wujud dari rencana detail tata ruang, bukan KLHS-nya itu. Oh, KLHS-nya Kang yang kita pertanyakan. Karena itu adalah dasar untuk menyelesaikan tata ruang atau rencana tata ruang itu dasar itunya itu, gitu kan, KLHS. Kalau nggak ada itu, ya sebetulnya tidak relevan untuk rencana tata ruangnya juga. Kemudian banyak program-program nasional juga yang saya lihat itu asal program tanpa melakukan riset yang betul-betul maksimal. Karena saya juga melihat kita pernah melakukan beberapa perjalanan, kan? Ya, kita pernah melakukan beberapa perjalanan, termasuk kaitannya dengan Cibeet. Cibeet itu adalah sungai alam yang memang bisa dibilang sungai purba. Elevasi sungai Cibeet itu posisinya kemiringannya itu lumayan. Makanya yang ada salah satu anak sungai Cibeet, Sungai Cipamingkis, di hulunya itu ada bendungan. Itu udah berapa kali jebol terus karena memang tadinya si posisi elevasi kemiringannya itu tidak bisa menahan debit air yang jatuh, apalagi ditambah dengan rusaknya alam yang ada di wilayah hulu. Pasti itu kalau bisa dibilang mempengaruhi serapan air,
Jadi si air langsung menggelontor dan langsung ini ke sungai. Nah, terus kekhawatiran Kang Ajay kaitan dengan tadi konsekuensi dari proyek-proyek nasional, kemudian kita ada perubahan tata ruang. Nah, untuk di hulu kaitan dengan, kan kita sepakat nih stop dengan alasan apapun kerusakan hutan di hulu sebagai rumahnya air. Yeah. Nah, analisa Kang Ajay seperti apa tuh? Kalau seandainya kerusakan dibiarkan, yang ada bencana bukan berkurang. Sebagus apapun program yang dibangun oleh pemerintah, kalau arahnya ke arah infrastruktur, itu tidak akan bisa menyelesaikan. Yang ada bencana itu akan semakin besar. Tapi manakala pemerintah bisa bijak dalam menyusun satu program, ya minimal beginilah. Pada saat hutan gundul atau misalkan lingkungan di wilayah hulu rusak, itu yang harus kita bangun. Dibangun fungsi serapan air di wilayah hulu untuk meminimalisir serapan air pada saat hujan turun. Nah, saya coba ke Kang Dang di Komisi 3. Kang Dang, walaupun draft dari Raperda perubahan tata ruang ini belum masuk dan ini masih ada di eksekutif dan katanya nunggu dari provinsi, paling tidak ada nggak obrol-obrol informal dengan pihak eksekutif terkait ini? Baik, jadi begini Kang Alvino, rekan-rekan sekalian, bahwa kami di Komisi 3, terutama yang membidangi Komisi Tata Ruang, secara formal kami belum mengadakan pembahasan resmi kaitan dengan tata ruang, hanya saja obrolan-obrolan kecil, ya, termasuk dalam forum-forum rapat tertentu, baik itu dengan Bapeda, dengan Pak Sekda, dengan rekan-rekan OPD teknis, ya, baik itu PUPR, PRKP, juga kita sempat kita obrol-obrol. Hanya saja tetap bahwa Karawang itu memang kalau berbicara kaitan dengan perubahan tata ruang, idealnya paling lambat 2019 ini sudah digulir pembahasan, ya, lalu sudah menjadikan perda baru sebenarnya. Karena lewat cukup lama ya? Ya, karena pada waktu itu, ya, 2 tahunan. Karena kaitan dengan tata ruang itu kan ada pola perencanaan 20 tahunan, ya. 2021, 2031. Nah, maka pada periode tahun 2009-2014, rekan-rekan kami di Dewan, ya, kebetulan saya belum mencalonkan pada waktu, sudah membahas dan menghasilkan Perda nomor 2 tahun 2013 tentang tata ruang wilayah Kabupaten Karawang. Karena semangatnya mulai dari 2001, ya, 2011 sampai 2031. Jadi waktu itu dibahas 2012, selesai 2013 dan diparipurnakan, dan hasil fasilitasi dengan provinsi secara otomatis menjadi perda, ya. Dan karena dinamika Karawang sangat strategis, apalagi banyak yang tadi disampaikan baik rekan-rekan aktivis lingkungan hidup Pepeling dan Kang Alvino sendiri, bahwa memang Kabupaten Karawang wilayah yang memang dianugerahi wilayah yang sangat strategis, di mana kita melihat, ya, di sektor selatan ini dengan banyaknya proyek strategis nasional, ya, dengan adanya perubahan kaitan dengan Perpres 56/2018 dengan proyek strategis nasional, lalu dirubah hari ini adalah Perpres 109 tahun 2020 tentang proyek strategis nasional, termasuk juga di dalamnya, ya, adanya JOR 3 di selatan dan JAPE 2, ya, secara otomatis merubah tata ruang. Apalagi yang kita lihat adanya aktivitas, ya, semenjak Perpres tentang proyek strategis nasional, di mana di 109, ya, Perpres ini mencantumkan bahwa kaitan dengan kegiatan di sektor selatan JAPE 2,
bahwa di Perpres ini menggambarkan kaitan dengan kegiatan proyek strategis nasional kereta cepat Jakarta-Bandung, ya, yang memang koridor 2-nya atau pintu keduanya adalah Teluk Jambe Barat, ya. Ya, memang digemari oleh beberapa kabupaten yang lain, baik itu Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi, ya. Yang dimaksud dengan proyek strategi nasional kan bukan hanya lalu lalang kereta cepatnya saja, bukan hanya lalu lalang tol Japek 2-nya saja, bukan hanya lalu lalang Jor 3-nya Sentul Karawang Barat, tapi faktor pendukungnya kan pasti ada, karena dia harus memenuhi daya dukung, daya tampung. Apalagi kan termasuk juga bandara katanya kan, Ya, masih betul. Jadi saya sampaikan dulu kaitan dengan persoalan ini, ya, bahwa kaitan dengan proyek strategi nasional itu kan ada komponen pendukung, ya. Ada komponen pendukung yang kira-kira ini akan akan bersinggungan langsung dengan kebutuhan penata ruangan dan pengendalian penata ruangan itu sendiri, ya. Secara otomatis faktor-faktor pendukung daripada proyek strategi nasional itu apa? Nah, ini kan belum dibahas secara teknis. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekda mungkin saja kolerasinya dengan hal tersebut, ya. Hanya saja kami juga melihat bahwa ketika proyek strategi nasional memang kita pahami banyak sekali karena bentangannya juga menggunakan jalan perhutani, ya, yang memang kolerasinya dengan Kementerian Kehutanan, ya, Kementerian LHK dan Kehutanan. Secara otomatis kan ada resapan-resapan yang memang yang jadi awalnya jadi penampung air, secara otomatis dengan adanya proyek ini juga berpengaruh secara faktor strategisnya. Ini juga akan mempengaruhi dari resapan, apalagi hutan-hutan, ya, yang memang berfungsi untuk menampung air-air supaya mengantisipasi banjir dan lain sebagainya. Melihat Karawang hari ini adalah secara integral, bukan hanya secara parsial, ya. Di mana juga tidak bisa dinafikan, ya, kita sudah punya Perda LP2P, lahan berkelanjutan. Belum lagi kita menghadapi persoalan kita juga harus memiliki RP3KP, rencana pengembangan pemukiman dan perumahan. Ini juga harus terbentang di dalam penata ruangan itu. Apalagi kolerasinya dengan bagaimana fungsi kehutanan, ya, yang memang mau tidak mau di wilayah hukum Kabupaten Karawang. Yeah. Yang perlu dipahami oleh masyarakat Kabupaten Karawang, semangat daripada, ya, perubahan tata ruang bukan pemukiman. Semangat perubahan tata ruang adalah menjalankan amanah Permen ATR, menjalankan amanah pusat, mengamankan kebijakan proyek strategis nasional. Secara otomatis apa yang menjadi RPJMD-nya Provinsi Jawa Barat, karena provinsi ini adalah perwakilan dari, dan kami di kabupaten, ya tentunya kabupaten kota seluruh Indonesia sebagai operator hanya bisa menjalankan apa yang menjadi titah atau amanat dari perundang-undangan tersebut. Apalagi tadi rekan-rekan dari aktivis PPLink berbicara tentang KLHS. Sementara betul KLHS di kita ini baru sebatas parsial, hanya pendukung kaitan dengan RPJMD setiap kali bupati dan wakil bupati ganti. Tapi kaitan dengan KLHS yang terintegrasi, yang mendukung pola tata ruang ini secara komprehensif belum dilakukan. Nah, ini yang menjadi tugas pemerintah daerah. Karena setelah saya dari Komisi 4, ya, pindah ke Komisi 3 itu, justru kealpaannya kita lihat kita belum melakukan perubahan tata ruang, kita belum punya RDTR, ya, karena kaitan dengan jarak ukurnya lebih detailnya di RDTR. Belum lagi kita juga memiliki TOD, kan, di Teluk Jambe Barat. Ini kan penyesuaian yang sudah masuk di program Perda, ya. Pembentukan, pembahasan peraturan daerah ke depan ini sudah masuk semua. Hanya saja kita perlu waktu. Idealnya kalau tidak COVID, ya 2019 sudah bergulir, ya. Minimal, ya, di periode terakhir kami kemarin, di periode pertama itu, di periode 2014-2019, seharusnya di 2019 ini sudah digulir pembahasan awal. Namun karena situasi dan kondisi
kebijakan pusat, apalagi kaitan dengan persoalan zona pesisir dan pulau-pulau kecil yang tadinya berbagi tugas dengan kabupaten dan provinsi. Dengan keluarnya Undang-Undang 23 2014 sebagaimana telah berubah Undang-Undang 9 2015, jadi zona pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi sepenuhnya kewenangan provinsi. Nah, maka itu juga harus terintegrasi dalam penata ruangan ke depan gitu. Jadi sekarang nunggu makanya nunggu perubahan tata ruang provinsi kan? Iya. Untuk bagaimana poin apa saja kan? Iya, termasuk diantaranya adalah zona pesisir itu yang memang menjadi kewenangan provinsi tapi berada di wilayah Kabupaten Karawang. Itu juga harus terkemot dalam struktur penata ruangan ke depan. Sehingga secara otomatis ini menjadi PR bersama. Semoga harapan kami justru semua stakeholder bisa memberikan masukan, karena tadi KLHS sebagaimana telah pengejawannya dari Undang-Undang 32 2009 tentang lingkungan hidup dan lainnya, ini kan ada PP amanatnya ya, PP 46 2016 tentang tata cara KLHS dalam konteks penata ruangan, dalam konteks ini menjadi acuan dasar KLHS itu. Karena bersinggungan dengan bagaimana makhluk hidup yang ada, baik manusia, baik lingkungan, baik tumbuh-tumbuhan ataupun hewan-hewan yang berada di wilayah Kabupaten Karawang. Ini kan kajiannya harus komprehensif. Saya juga terima kasih saran dari teman-teman ini aktivis bahwa KLHS itu adalah keniscayaan harus selesai. Jadi ketika KLHS selesai, secara otomatis menjadi saluran kita untuk melakukan pembahasan kaitan dengan FTRW ke depan. Oke, Kang Dam. Sekarang saya bawa ke Kang Sony sebagai senior nih dan akademisi. Apa yang dibaca Kang Sony kaitan dengan apa yang kita bicarakan ini? Ya, saya sih kan melihatnya akan ada perubahan RUPR dengan melahirkan Perda ya. Ya. Jadi sebetulnya kalau bicara RUPR tadi begitu ditanya ngobrol apa kita RUPR, waduh saya memilih sini itu ngerti RUPR, tapi saya kira tidak itu. Saya melihat bahwa ketika kita hendak melahirkan sebuah aturan, termasuk peraturan daerah, maka secara sederhana ada 3 hal tetap yang harus menjadi pertimbangan terutama aspek filosofisnya. Jelaslah aspek filosofisnya, bagaimanapun juga kita akan melihat pada konstitusi kita pada Undang-Undang 45, baik pada pembukaan maupun pada batang tubuhnya. Di situ ada tugas nasional pada pembukaannya, yaitu untuk memajukan, melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan, dan ada 4 ya. Saya garis bawahi melindungi, kemudian juga memajukan kesejahteraan umum. Kemudian di batang tubuhnya bahwa bumi tanahnya yang menguasai hajat hidup orang banyak digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini aspek filosofis yang memang harus menjadi pertimbangan dalam menyusun sebuah peraturan daerah. Kemudian aspek normatifnya jelas, aspek yuridisnya jelas. Maksud saya ada Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang tata ruang, kalau tidak salah ya. Nah, kita harus melihat dari arah undang-undang itu, yaitu yang pertama adalah untuk memperkukuh ketahanan nasional berdasarkan wawasan Nusantara demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah, antar pusat dan daerah, agar tidak menimbulkan kesenjangan. Kalau bicara ketahanan nasional, maka itu jelas koridornya. Ketahanan nasional itu menyangkut bahwa bagaimana kita mempertahankan NKRI ini agar tidak terkena intervensi, agar hembusan dari luar itu, hempasan dari luar itu bisa kita proteksi gitu, termasuk wilayah daerah. Artinya arah daripada tata ruang ini benar-benar harus menjaga keutuhan. Jangan sampai kemudian karena kemajuan yang tidak bisa kita tepis, kata Pak Nang Sodikin tadi, kemudian kita terlena, lupa bahwa ada yang harus kita jaga. Apalagi berdasarkan wawasan Nusantara yang merupakan kesatuan pandang tentang ekonomi, tentang politik, termasuk tentang kelestarian lingkungan gitu. Nah, ini harus menjadi pertimbangan dalam melahirkan Perda. Ingat itu, memperkukuh ketahanan nasional berdasarkan wawasan Nusantara. Betapa hebatnya aturan yang dikeluarkan ini, tetap dia betul-betul menjaga keutuhan negeri, termasuk menjaga keutuhan daerah. Kita juga harus melihat faktor demografi kita yang ada pertaniannya, tapi juga kita harus lihat bahwa
perubahan tata ruang ini harus memperhatikan betul, karena selain aspek yuridis tadi juga aspek sosialnya, aspek sosiologis yang melihat sudah tahu nggak nanti dampaknya ketika kita melakukan merubah RUTR terhadap masyarakat. Nah itu seperti tadi dikhawatirkan. Terus sudah nggak kita melibatkan masyarakat yang terkait dengan itu, kita ajak bicara. Sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah termasuk di dalam DPRD itu harus komponennya harus melibatkan kekuatan-kekuatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Siapa PPLing misalnya, dia atau khusus ajak bicara dong. Kumaha yang berantai, bagaimana kita akan membuat peraturan daerah, gimana dampaknya, gimana dan lain sebagainya, karena mereka tahu persis. Alhamdulillah Kang Sony, kita hadir Pak Budiwanto. Ya, terima kasih Pak Budiwanto sudah ikut hadir nimbrung bersama kita di taktik edisi hari ini. Pak Budiwanto, ini kita lagi bahas rencana perubahan tata ruang wilayah Karawang. Nah, yang dibahas adalah terkait dengan kekhawatiran warga yang terdampak bencana banjir tahunan. Jangan sampai kemudian adanya rencana perubahan tata ruang ini justru berdampak makin parah karena kerusakan alam yang diminta oleh teman-teman warga terdampak banjir. Jangan sampai itu dirusak dengan dalih apapun, karena bagaimanapun ya yang menjadi korban dan merasakan kepahitan, kegetiran adalah mereka. Itu Pak Budi. Dan sebelum Pak Budi, saya ingin lanjutkan kembali Kang Sony tadi dari berbagai sisi ya. Kang Sony baik sisi normatif maupun sisi lainnya. Teman-teman dewan harus paham bagaimana membuat peraturan. Tadi 3 aspek yang harus menjadi perhatian. Saya sudah sampaikan tadi tentang aspek yuridisnya, filosofisnya, sosiologisnya. Karena arah daripada Undang-Undang 26 2007 itu tadi memperkukuh ketahanan nasional berdasarkan wawasan Nusantara. Kemudian yang lain juga penyelenggaraan penataan ruang itu harus komprehensif. Tadi ajak bicara lah yang memang terkait ketika kita akan membuat merubah tata ruang di satu wilayah misalnya untuk dijadikan karena kemajuan, apakah itu sesuai karena kita mengikuti proyek strategis nasional, tapi kan tidak hanya itu. Kita tidak terlena dengan kemajuan yang begitu hebat yang berdampak bagus terhadap pendapatan daerah segala macam. Tapi kalau bicara numerik, akibat yang diakibatkan oleh perencanaan itu gimana untuk rakyatnya yang kena banjir yang segala macam. Sok bicara numerik, berapa yang anggaran harus dihabiskan untuk itu ketika kita ingin membangun sesuatu yang wah, yang hebat gitu. Jadi tentu kehati-hatian juga harus menjadi pertimbangan teman-teman dewan, teman-teman pemerintah daerah gitu. Benar-benar kajian ini harus strategis juga gitu tadi. Itu pada aspek yuridis, pada aspek sosialnya gitu ya. Filosofisnya dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi arah pertama itu, arah yang kedua tadi penyelenggaraan penataan ruang itu harus komprehensif, harus holistik, harus efisien, harus efektif dengan memperhatikan tentu politiknya, sosialnya, budayanya, tapi juga dengan kelestarian lingkungannya. Itu menjadi tambahan yang sekarang memang harus betul-betul menjadi pertimbangan pokok dalam membuat sebuah peraturan, apalagi merubah tata ruang. Memang hebat, Karawang betul hebat, tapi kehebatan itu tidak hanya sekedar sesuatu yang utopis, tapi harus diikuti oleh kebijakan-kebijakan strategis pula yang tentu tadi mensejahterakan rakyat, menjawab persoalan-persoalan rakyat tidak gitu. Perubahannya seperti apa? Program progresif oke, tetapi itu signifikan tidak terhadap eksistensi rakyat kita gitu ya. Itu. Tapi kan Kang Sony nanti Dewan juga ketika membuat pansus pasti meren akan mendengar, akan mengundang tentunya. dari berbagai elemen. Itu. Tapi kan tidak sekedar itu. Jangan sampai itu hanya sekedar formalitas kan. Betul. Tapi benar-benar masukan atau input dari berbagai elemen masyarakat harus dari benar-benar pertimbangan untuk lahirnya perda baru terkait dengan perubahan tata ruang. Kan gitu ya Kang. Jadi kemajuan daerah itu harus merubah stratifikasi sosial menjadi tertib sosial. Stratifikasi sosial itu artinya keinginan-keinginan, aspirasi masyarakat itu betul itu melalui tahapan-tahapan yang menjelimet. Rubah itu menjadi tertib sosial, merubah masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang cekatan, masyarakat yang partisipatif. Ini kan juga harus menjadi salah satu program daripada teman-teman dewan yang kami berikan kepercayaan penuh untuk bisa mewakili kami dalam berbagai aspek pembangunan yang memang semakin hari memang harus semakin maju gitu ya. Jadi tadi arahnya seperti itu Undang-Undang 26 2007 itu dengan tentu tiga persoalan yang harus
menjadi bahasan pemanfaatan ruangnya, kemudian juga perencanaan tata ruangnya dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Ini harus menjadi betul-betul pertimbangan teman-teman. Kami sangat percaya, tapi mohon kepercayaan ini betul bisa menjadi amanah yang mendasar bagi teman-teman dewan, bagi pemerintah daerah. Tadi saya bilang, coba sistem yang dibangun dalam pemerintahan ini, komponen-komponennya adalah tidak hanya suprastruktur politik, tidak hanya OPD kepala dinas, tapi juga pelibatan infrastruktur politik. Bagaimana kita bisa membangun pertanian kalau tidak pernah satu hari pun kita ngobrol dengan petani? Iya. Bagaimana kita bisa membangun tanggul tentang supaya tidak banjir kalau kita tidak pernah bicara dengan masyarakat yang terkena oleh dampak itu? Strategis banget ini perubahan RUTR, menyangkut banyak hal. Ingat, kita tidak hanya bicara hari ini, tapi pemerintah harus punya kekuatan prediksi ke depan seperti apa. Strategi yang dibangun oleh pemerintah itu harus melihat perspektif bisnis, peluang apa yang akan di depan ini dengan perubahan RUTR ini bisa mengambil peluang itu tidak. Tapi selain peluang juga kita harus melihat ancaman yang mungkin terjadi akibat dari kebijakan yang dilahirkan oleh teman-teman itu. Jadi saya kira tentu tidak cukup hari ini kita bicara. Betul. Ajak dong kita bicara untuk hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya mudah-mudahan ini jadi Ini harus menjadi entry point. Betul. Untuk hal-hal yang strategis ke depan, sehingga teman-teman dewan, saya tahu betapa sibuknya banyak sekali. Karena itu atau ngajak bicara kita juga akan memberikan kontribusi yang konstruktif bagi teman-teman dalam membangun, dalam melaksanakan tugas yang dengan waktu dan pikiran yang sangat terbatas. Sementara itu sementara dulu itu. Betul. Coba dari warga yang biasa berlangganan banjir mungkin ada curhat sedikit, karena ini kan momentum ya. Kita sebelum Raperda ini dibahas di DPRD. Kira-kira tadi kan sebenarnya sudah tergambarkan ya dari PPLink bagaimana titik poinnya adalah jangan sampai rumah-rumah air makin rusak dan ini yang makin memperparah. Silakan Pak Haji atau Ahmad atau dua-duanya lah, silakan. Ya, saya kira bagus ya perkembangan. Kalau melihat perkembangan sekarang, tapi dengan adanya perubahan tata ruang yang sekarang mau digulirkan ini sangat khawatir bagi warga, terutama kami dari warga Karangtriga yang sudah sekian lama banjir. Sebelum ada perubahan tata ruang aja udah seperti ini, apalagi nanti kalau dibentuknya perubahan tata ruang ini akan jadi apa nanti? Kalau pemerintah tidak memikirkan dampak lingkungan terhadap Ya. Jadi seperti kerusakan hutan ya, rumah-rumah air gitu loh. Ahmad mungkin nambahin? Ya. Saya jadi teringat dengan salah satu lagu Gus yang lagu tongkat kayu dan batu menjadi Tanaman. Sekarang kembali sebetulnya. Jadi tanaman itu tanaman modal. Jadi tongkat kayu dan batu itu menjadi bangunan. Nah, karena dari segi dari apapun pembangunan, yang saya tahu itu adalah kerusakan lingkungan pasti terjadi. Jadi seperti dua sisi cermin. Di satu sisi membangun, di satu sisi perusahaan. Nah, yang jelas, yang paling krusial, karena yang saya tahu untuk sekarang akan dibuatkan penanggulangan banjir itu dampak banjir itu bikin bendungan. Nah, menurut hemat saya, bendungan-bendungan yang ada diperbaiki. Apa bendungan yang ada? Bendungan alam yang sudah ada diperbaiki, yaitu pohon. Dan manusia tidak terlepas dengan pohon. Jadi yang sudah dirusak dipulihkan, yang ada jangan sampai dirusak, kan gitu. Nah, tadi juga Pak Budiwanto ini sebagai salah satu staf ahli
dari salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Pak Ahmad Sehu, yang kemarin sempat hadir ke Kerawang, reses, dan menghadirkan BPWS maupun PJT 2. Ceritakan Pak langkah apa yang dilakukan terkait untuk menjawab kegelisahan ini, gitu loh. Kaitannya dengan penanggulangan banjir, memang kalau kita lihat bahwa ada kewenangan-kewenangan, di mana pertama adalah kaitannya dengan tadi dikatakan rumah-rumah air itu. Rumah-rumah air itu diantaranya adalah pepohonan, kemudian juga bisa juga folder yang ada. Folder itu macam-macam ya, ada bendungan buatan ataupun apa namanya folder yang lain, ataupun kanal-kanal yang ada. Kita ada 4 kanal itu kan, baik Cibeet, Citarum, kemudian yang di tengah itu ada Cikarang Gelap, kemudian di timur itu ada Sungai Cilamaya. Nah ternyata ini semua adalah merupakan kewenangannya pemerintah pusat, dalam hal ini adalah BPWS dan juga PJT 2 sebagai pengelolanya. Dan ada juga sebahagian yang miliknya dinas SDA di provinsi. Nah memang ini nggak akan kuat kalau kita hanya ditangani oleh Karawang, tapi tadi ada mensnya pusat, provinsi, bahkan juga kabupaten tetangga. Nah, menurut saya, kalaupun tata ruang tadi kaitannya dengan penanganan banjir ini memang ini harus ada terintegrasi, kemudian juga komprehensif ya, baik dari hulu maupun hilirnya. Ini yang paling penting. Nah, jadi memecahkan masalahnya itu tidak parsial. Contohnya umpamanya gini, kita ingin seperti yang di tengah nih Pak Sonia, kaitannya dengan sipon. Kita punya 4 sipon yang bisa berfungsi hanya 1, itu pun hanya 30%. Itu yang kita kotak-atik, padahal kita tidak melihat hulunya seperti apa. Kita di sana punya situ Kamoji, yang itu luasnya 16 hektar, tetapi kita bisa bayangkan ketika tidak musim hujan itu bisa ditanami oleh sawah, dan ternyata fungsinya hanya sekitar 30% untuk penampungan air. Artinya saya sepakat tadi, normalisasi yang sudah ada, kemudian kanal-kanal yang ada, termasuk tadi penyimpan air ini kan bukan hanya folder-folder tadi. Nah oleh karena itu kemarin kita juga coba link and match-kan antara pemerintah pusat, provinsi dengan kabupaten-kabupaten dan sekitarnya. Nah ini langkah pertamanya adalah kita harus mengetahui main isunya apa, isu utamanya apa. Ternyata isu utamanya itu tadi membenahi rumah-rumah air itu. Dalam hal ini adalah keterkaitannya dengan mungkin jangka panjang. Jadi ada jangka panjang, penanganannya adalah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka pendeknya mungkin tadi normalisasi yang sudah ada dulu. Kalau itu umpamanya kaitan dengan kanal-kanal yang ada, apakah baik itu pengerukan maupun pembuatan turap umpamanya. Turap pun nanti ada macam-macam, kan ada turap cukup dengan lonjong sesuai dengan tingkat kerusakannya, ataukah pakai beton gitu kan. Dan yang jangka panjangnya, jangka menengahnya adalah tadi, saya pikir harus membuat folder-folder dan normalisasi folder yang ada. Karena ini cukup penting ya, diantaranya selain pula pembuatan sodetan-sodetan umpamanya. Nah sehingga ketika kita bagi menjadi tiga segmen tadi, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang tadi, ini tentunya harus ada kerjasama secara komprehensif tadi, melibatkan pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Nah kaitannya dengan RUTR tadi, jadi saya pikir begini, tadi yang dikatakan oleh Pak Sofi. Jadi sebentar ya. Pak Budi, ini kan tadi kita lagi coba mulai berupaya Ya. untuk bagaimana solusi itu mulai kita lakukan. Yang dikhawatirkan kan tadi dari proyek-proyek, dari mega-mega proyek ini kemudian itu justru ada rumah air yang juga ikut terganggu gitu loh. Gitu artinya bahwa kita berharap yang sudah rusak diupayakan dipulihkan, yang masih ada tetap dipertahankan. Nah, tetapi justru ketika yang
yang rusak belum dipulihkan, yang ada malah terkena lagi imbasnya, ya itu yang dikhawatirkan. Nah, oleh karena itu memang kemarin kan sudah ada rekomendasi dan kesepakatan awal, walaupun itu bentuknya forum ya, forum koordinasi. Di sana ada yang berwenang di antara BWS dan PJT, ya, walaupun lebih mendominasi BWS, gitu kan. Artinya rekomendasi kemarin juga sudah kita layangkan ke kementerian melalui Komisi 5 kemarin. Nah, sehingga menurut saya ini mungkin kabupaten itu menurut saya punya hak ya untuk melakukan upaya-upaya advokasi. Jadi ada sesuatu itu yang sangat penting dan sangat mendesak, ada sesuatu yang sangat penting tidak mendesak, ada yang sangat tidak penting dan sangat tidak mendesak. Ya, saya ingin menggambarkan begini, ketika proyek-proyek tol layang itu ya, yang ada ini, kemudian ini juga mengakibatkan banjir walaupun termasuk di Karawang dan di Bekasi yang utamanya. Artinya itu adalah dampak daripada proyek-proyek nasional sebenarnya. Nah, boleh jadi ketika nanti proyek nasional ada, diantaranya adalah kereta cepat, yang itu hari ini ingat bahwa terjadi pengurukan yang luar biasa di beberapa daerah hutan garapan kita sana itu, yang itu tentunya nanti mau lari kemana? Jadi air itu yang tadi memang aliran air itu dibendung karena kemudian kita lihat dampak daripada zona kawasan industri tadi itu kan luar biasa. Setelah pengembangan hutan yang sekarang menjadi beberapa industri tadi, yang itu merupakan resapan-resapan air yang hari ini dia meluap gitu ketika hujan, sehingga folder yang ada di tengah ini, kita bicara yang sederhana saja, folder yang ada di kawasan KIC karena tidak ada rumah-rumah air tadi, sehingga yang tadinya tertampung di dalam hutan, kemudian juga folder-folder yang lain, hari ini yang biasanya nggak banjir ikut banjir. Karena apa? Karena folder yang ada di sana itu sudah tidak tertampung lagi. Nah, oleh karena itu intinya adalah memang saya pikir RUTR tadi, tata ruang tadi, justru kalaupun itu akan dilanjutkan, bagaimana menguatkan justru untuk penanggulangan banjir tadi. Nah, tinggal nanti kira-kira apa yang bisa diupayakan. Nah, ini tentunya menurut saya harus melibatkan semua elemen gitu ya, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Kita mendatangkan ahli planologi, itu yang paling penting. Gimana kita mendesainnya terkait dengan planologi kita, tata ruang kita ini. Karena kalau kita hanya ikut top down, apa yang menjadi program nasional, kemudian kita implementasikan tentang itu, karena itu kaitannya harus hierarkinya adalah hierarki turunan. Saya pikir tadi kita bukan hanya bicara tentang masalah wants, keinginan-keinginan, tetapi lebih kepada needs. Apa kebutuhan kita, terutama untuk itu kebutuhan menanggulangi banjir ini. Terus bagaimana nih Pak Budi bisa mengawal ini? Ya, saya pikir perlu ada aspirasi dari masyarakat. Yang itu kemarin sudah ada awalnya, lalu kemudian dikirimkan kepada dalam hal ini terkait dengan institusi terkait. Nanti di provinsi berbicara melalui dewannya, karena penyuaranya adalah di dewan. Nah, kemudian juga Kabupaten Karawang bisa melayangkan juga ke komisi DPR RI melalui Komisi 5, yang disitulah nanti ada forum ketika kita melakukan rapat dengan pendapat dengan pemerintah dalam hal ini kementerian terkait. Di situ ada umpamanya Bappenas, di situ juga ada Kementerian PUPR gitu kan. Nah, disitulah agar mereka boleh jadi terjadi perubahan proyek nasional yang ataupun setidaknya memperhatikan size effect ketika dia melakukan proyek-proyek nasional di daerah, itu juga tidak menyampingkan daripada size effect-nya tadi. Apakah itu banjir, apakah dari sisi ekonomi tadi, apakah dari sisi sosial, semuanya. Nah, ini sehingga kalau kita tidak melakukan tadi upaya untuk istilahnya melakukan aspirasi kepada pemerintah dalam ini, karena kewenangan itu yang jadi masalah, kewenangan pusat itu yang jadi masalah.
Ya tapi kan kita berharap lah, boleh lah. Ya, Pak Budi juga bagaimana turut mengawal, karena selain staf ahli anggota Komisi 5 DPR RI Pak Ahmad Syaihu, Pak Budi juga kan ketua partai politik di Kerawang sebagai ketua DPD PKS. Setidaknya kan ada komunikasi dengan teman-teman di DPRD Jawa Barat maupun di DPR RI, itu kan juga bisa bagaimana mensinkronisasi ini, sehingga harapan-harapan kita tidak lantas kemudian tidak ada yang mendengar lagi. Itu loh Pak Budi. Betul. Oh,